Bagaimana jika seorang ibu divonis kalau hidupnya sudah tidak lama lagi, sedangkan keluarganya tidak ada yang mempedulikannya? Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku mau ceritain tentang kisah seorang wanita bernama Seyeon yang mengabdikan dirinya untuk keluarganya sebagai seorang istri sekaligus ibu rumah tangga. Semua keperluan suami dan anak-anaknya ia kerjakan sendiri agar keluarga kecilnya itu tetap sehat dan harmonis. Rutinitas itu ia lakukan bertahun-tahun hingga suatu hari Seyeon divonis menderita penyakit kanker stadium akhir, yang dimana artinya hidupnya sudah tidak lama lagi. Sebelum diketahui oleh keluarganya, tidak ada orang yang mempedulikannya termasuk suami dan anaknya. Di sisa hidupnya, Seyeon tidak ingin hidup dalam kesedihan dan ingin mewujudkan daftar keinginannya yang belum tercapai di sisa hidupnya. Apakah Seyeon dapat mewujudkan semua keinginannya? Dan apakah keluarganya tetap tidak peduli kepadanya setelah mengetahui penyakit yang dideritanya? Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat Seyeon yang berlari mengejar bis untuk pergi ke rumah sakit. Seyeon adalah seorang istri sekaligus ibu dari kedua anak, yaitu Kang Ye-jin dan Kang Seo-jin. Seyeon digambarkan sebagai seorang ibu yang penuh dedikasi untuk keluarganya, hingga ia jarang memperhatikan dirinya sendiri termasuk merias dirinya. Seyeon pergi menuju rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan medis endoskopi. Pihak rumah sakit meminta suami Seyeon pergi bersamanya sebagai wali. Suaminya yang bernama Kang Ji-bong sudah sampai lebih dulu di rumah sakit, sedangkan Seyeon datang terlambat karena ia salah naik bis. Tiba waktunya Seyeon yang dipanggil untuk pemeriksaan, namun karena ia belum hadir, suaminya pun yang masuk seorang diri untuk menghadap ke dokter. Betapa terkejutnya suaminya mendengar pernyataan dokter kalau istrinya itu divonis menderita kanker paru-paru stadium akhir. Dokter juga mengatakan kalau istrinya itu hanya punya sisa waktu sekitar 2 bulan. 비소세포암에 속하는 선암 말기입니다. 예후가 안 좋은 케이스입니다. Suaminya yang masih syok mendengar pernyataan dari dokter, dia tak tahu harus merespon itu bagaimana. Walaupun begitu, ia mengatakan kepada istrinya yang sebenarnya bahwa Seyeon menderita penyakit kanker stadium akhir dan hidupnya sudah tidak lama lagi. Awalnya Seyeon menganggap suaminya hanya bercanda mengatakan hal itu kepada dirinya. Namun ia menyadari ternyata suaminya berkata serius. Ia pun ikut terkejut akan hal itu. Ia tak menyangka bahwa ia menderita penyakit yang parah yang membuat hidupnya tidak lama lagi. Seyeon berusaha menerima kenyataan kalau hidupnya sudah tidak lama lagi. Ia tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan juga istri. Mulai dari menjemput anaknya sepulang sekolah, masak, menyiapkan bekal untuk anak-anaknya, mengantar anaknya ke tempat les, menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya, menyiapkan barang yang diperlukan anaknya, memberikan vitamin kepada anaknya, mengeringkan pakaian, bahkan mengganti tisu toilet. Semua yang berurusan dengan keperluan rumah Seyeon yang mengerjakannya seorang diri. Merasa kehadirannya tak dianggap penting oleh suami dan juga anak-anaknya, Seyeon memutuskan tidak ingin menghabiskan waktunya dengan rutinitas sebagai seorang istri maupun ibu rumah tangga yang selama ini ia lakukan. Seyeon ingin menghabiskan sisa waktunya dengan mewujudkan hal-hal yang ia inginkan, seperti menonton konser, nonton bioskop, menggunakan barang mewah, memakai rias wajah, hingga menemukan Park Jung-woo, cinta pertamanya. Malam harinya setelah suaminya pulang dari tempat kerjanya, Seyeon mengatakan kepada suaminya bahwa ia akan pergi dari rumah untuk mewujudkan daftar keinginannya di sisa hidupnya. Seyeon bahkan mengungkapkan rasa kecewanya terhadap anak-anak maupun suaminya itu yang tidak mengingat hari spesialnya, yaitu hari ulang tahunnya. Seyeon begitu sedih karena hari ini adalah hari terakhirnya
ia bisa merayakan ulang tahunnya, namun seisi rumahnya bahkan tak menganggapnya ada. Bahkan suaminya menanggapinya dengan bercanda, padahal bagi Seon, hidupnya yang tidak lama lagi bukanlah candaan. Seon pun mengungkapkan bahwa salah satu daftar keinginannya yang ingin ia wujudkan adalah bertemu dengan cinta pertamanya. 사람을 만날 거야. Seon ingin dicintai seperti dulu. Ia begitu diperhatikan oleh cinta pertamanya. Mendengar hal itu, suaminya tertawa dan menganggap keinginannya itu hanyalah omong kosong. Namun akhirnya suaminya itu pun setuju untuk mendampingi Seon dalam mencari cinta pertamanya. 이 새끼 누구야 이거? 내 첫사랑. 뭐? 첫 뭐? 사랑. Keesokan harinya, Seon berhasil mewujudkan keinginan pertamanya, yaitu membeli barang mewah. Ia membeli barang mewah sebagai hadiah ulang tahunnya untuk dirinya sendiri. Selama ini ia tidak pernah mendapatkan hadiah di hari ulang tahunnya. Namun kini ia berhasil mewujudkan keinginannya itu. Keinginan selanjutnya adalah menemukan cinta pertamanya Seon, yaitu Park Jung-woo. Petualangan mencari cinta pertamanya pun dimulai. Bermodalkan nama, foto, dan tanggal lahir Park Jung-woo, Seon yang ditemani suaminya itu pun pergi menuju Mokpo, kampung halaman Seon, dan juga tempat Seon dan Park Jung-woo bersekolah. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai juga di Mokpo. Setibanya di Mokpo, mereka mengunjungi makam ayahnya Seon terlebih dahulu. Hal ini Jin Pong lakukan karena sebelumnya istrinya itu mengatakan kalau ia sangat merindukan ayahnya. 고마워. 덕분에 아버지도 보고. Selanjutnya mereka tiba di tujuan utama, yaitu SMA Mokpo, tempat Seon dan cinta pertamanya bertemu. Scene selanjutnya kita dibawa pada masa lalu Seon saat pertama kali ia bertemu cinta pertamanya. Seon bertemu Park Jung-woo di pertemuan klub penyiaran. Di klub itu, Seon bersama sahabatnya Hyun Jung melihat Jung-woo yang sedang melakukan siaran. Hyun Jung mengatakan kalau ia sudah lama mengenal Jung-woo karena mereka teman paduan suara di gereja. Disitulah Seon jatuh hati pada pandangan pertamanya, yaitu Jung-woo. Betapa senangnya Seon, ternyata takdir berpihak padanya. Sepulang sekolah, ia bertemu dengan Jung-woo. Jung-woo pun menawarkan payung dan mengantarkan Seon pulang ke rumahnya karena rumahnya pun dekat dengan Seon. Seon pun tak jadi mengeluarkan payungnya dan menerima tawaran Jung-woo dengan senang hati. Hubungan Seon dengan cinta pertamanya pun semakin dekat. Seon bersama sahabatnya Hyun Jung makan bersama dengan Park Jung-woo. Mereka juga berfoto bersama. Foto itulah yang kini menjadi kenangan Seon bersama cinta pertamanya. Foto itu juga yang menjadi modal Seon untuk menemukan Park Jung-woo. Seon memberikan foto itu kepada salah satu guru di SMA-nya. Namun sayangnya, Seon tak mendapatkan informasi apapun karena alasan undang-undang privasi. Tak menyerah begitu saja, Seon teringat kalau ayahnya Jung-woo adalah teman kenalan ayahnya. Seon dan suaminya itu pun langsung menuju ke kediaman beliau. Setibanya di sana, Seon mengungkapkan kalau ia ingin bertemu dengan Jung-woo. Seon pun berhasil mendapatkan nomor telepon Jung-woo, namun sayangnya sudah tidak aktif. Walaupun begitu, Seon tetap mendapatkan informasi kalau keluarganya Jung-woo sudah pindah ke Busan, daerah pelabuhan, untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih besar. Seon begitu senang karena harapan untuk bertemu dengan cinta pertamanya masih ada. Ia pun segera mengajak suaminya itu untuk mengantarnya ke Busan. Suaminya dengan pasrah mengikuti kemauan istrinya itu. Setibanya di Busan, Seon mendapatkan informasi kalau Jung-woo sudah bekerja di stasiun TV di MBC Cheongju. Mendengar hal itu, Seon senang karena stasiun TV adalah tempat kerja yang diimpikan oleh Jung-woo. 청주에 있는 거, 에? 우리 오빠 결국 아나운서 된 거예요? 야, 네가 오빠가 어딨어? Seon dan suaminya melanjutkan perjalanan ke Cheongju.
Setibanya di sana, ternyata Jungwoo sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Seon tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha mencari sosial media milik Jungwoo. Harapan Seon muncul kembali. Ia berhasil menemukan akun Facebook milik Jungwoo. Di sana Jungwoo banyak mengunggah foto suasana pulau. Melihat foto-foto tentang suasana pulau, Seon teringat kalau Jungwoo pernah mengatakan kepadanya kalau suatu saat nanti ia ingin hidup di pulau Bogildo. Seon pun mengajak suaminya ke pulau itu, dan suaminya yang mendengar permintaan istrinya itu hanya mampu menghela nafas. Perjalanan jauh pun suaminya tempuh demi keinginan istrinya itu untuk bertemu dengan cinta pertamanya. Untuk menuju ke pulau tersebut, mereka harus menyeberang menggunakan kapal feri. Namun sayangnya, setibanya di sana, pelayanan penyeberangan itu sudah tutup. Mereka pun harus menunggu esok hari untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mereka pun beristirahat di penginapan terdekat. Di sana mereka saling berbincang. Seon bertanya kepada suaminya, apakah ia tidak penasaran mengapa ia begitu ingin bertemu dengan cinta pertamanya. Suaminya pun mengiyakan kemauan istrinya itu. Ia begitu penasaran kenapa istrinya itu sangat ingin bertemu cinta pertamanya yang hanya ia temui beberapa tahun dibanding dirinya yang sudah bersama Seon selama 30 tahun. Cerita pada masa itu pun dimulai. Seon mulai menjauh dari cinta pertamanya itu karena sahabatnya Hyunjung. Hyunjung mengatakan kalau Jungwoo adalah tukang selingkuh. Jungwoo bahkan sudah menyukai wanita lain selain Seon, yaitu gadis yang ada di kelas 12 bernama Yunju. Sahabatnya itu pun meminta Seon untuk melupakan Jungwoo karena Jungwoo bukanlah pria baik seperti yang ia bayangkan. Seon percaya dengan apa yang dikatakan sahabatnya. Ia begitu kecewa dengan Jungwoo. 난 인자라도 박정우의 실체를 안 것이 암만 해도 우리 Ketika Jungwoo mendekatinya untuk memberikan surat, Seon menolaknya dan pergi begitu saja dari hadapan Jungwoo. Seon begitu sedih karena Jungwoo tak sebaik yang ia pikirkan. Namun kesedihan itu berubah menjadi amarah. Bukan kepada Jungwoo, namun kepada sahabatnya yaitu Hyunjung. Seon mengetahui kebenarannya bahwa apa yang dikatakan sahabatnya itu tidak benar. Yunju bahkan tak kenal dengan Jungwoo. Seon pun memutuskan hubungan pertemanannya dengan Hyunjung karena ia berpikir Hyunjung mengatakan semua itu agar Seon menjauhi Jungwoo dan Hyunjung bisa mendekati Jungwoo. 정우 오빠 좋아하지? 아니야야! 다 너랑은 절교다 절교. Setelah kejadian itu, Seon berniat menemui Jungwoo untuk minta maaf. Namun temannya mengatakan kalau Jungwoo sudah keluar dari sekolah sejak 2 minggu yang lalu. Seon begitu menyesal, oleh sebab itu ia ingin menemui Jungwoo. Kembali ke masa kini, Seon tiba-tiba mendapatkan telepon dari putranya yaitu Seojin. Untuk pertama kalinya Seojin menelpon dirinya terlebih dahulu. Begitu mengangkat telepon dari Seojin, Seon terkejut mendengar suara Seojin yang menangis. Ternyata Seojin dan Yejin sudah tahu kalau ibunya sedang menderita penyakit kanker stadium akhir yang hidupnya sudah tidak lama lagi. Mereka tahu karena Seojin mengkonsumsi obat itu. Ia salah mengira bahwa yang ia minum adalah vitamin yang biasanya ia konsumsi. Mereka begitu sedih. Bahkan Yejin yang sebelumnya sangat membenci ibunya, kini ia mengatakan kalau ia tidak ingin ibunya pergi begitu saja. Ia ingin ibunya tetap ada di sampingnya. 엄마 죽기만 해. 짜증나. Keesokan harinya, Seon kembali melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan Jungwoo. Setelah penantian panjang, akhirnya Seon dan suaminya berhasil menemukan kediaman Jungwoo. Mereka disambut oleh adiknya Jungwoo. Adik Jungwoo mengatakan kalau kakaknya itu telah tiada akibat kecelakaan saat berlayar. Seon begitu sedih, terlambat bertemu dengan Jungwoo cinta pertamanya itu. 쪼까 나 빨리 오지.
Adik Jungwoo juga menyerahkan surat yang kakaknya tulis kepada Seon. Katanya surat itu kakaknya tulis untuk orang yang ia cintai. Betapa terkejutnya Seon, ternyata selama ini Jungwoo tidak menyimpan rasa untuknya, melainkan untuk Hyunjung, sahabatnya. 너 좋아한다고. 10년 전부터 쭉. Selama ini Seon sudah salah paham. Melihat fakta itu pun, suaminya hanya tertawa terbahak-bahak. Melihat istrinya menyimpan rasa sepihak kepada orang yang bahkan tak pernah mencintainya. Mereka pun akhirnya berpamitan untuk pulang. Di perjalanan pulang, tiba-tiba Seon terjatuh. Suaminya pun langsung menggendongnya. Dan disinilah suaminya berani mengungkapkan perasaannya atas keadaan istrinya. Suaminya mengatakan kalau ia tak berani bertanya kepada istrinya mengenai apa yang harus ia lakukan kepadanya. Karena ia juga takut kehilangan istrinya. 미안해. 여기까지 오게 해서. 그대의 눈동자. Tanpa mereka sadari, momen perjalanan yang jauh inilah yang membuat mereka kembali merasakan cinta. Kini Seon sudah mampu berdamai dengan kehidupannya yang ia anggap tidak adil. Seon meminta suaminya untuk mengantarkannya mengambil foto dirinya. Suaminya tak mampu melihat istrinya yang tersenyum itu. Suaminya masih tak rela kalau istrinya harus pergi secepat ini. Jinbong teringat akan perkataan istrinya kalau mereka belum pernah merayakan hari spesial bersama. Karena itu, ia kini mengajak Seon merayakan hari spesial bersamanya, yaitu hari pernikahan mereka. Seon dirias begitu cantik bak calon pengantin yang akan bersatu dengan pasangannya. Semua orang yang dicintai Seon hadir di pesta itu. Hyunjung, sahabat yang sudah lama tidak ia temui pun berhasil Jinbong pertemukan dengan Seon. Bahkan teman-teman sekolahnya dulu, serta kedua anak mereka datang ke pesta itu. Di pesta itu Seon sangat berterima kasih atas teman-teman dan juga keluarga yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di pestanya. Di pesta itu Seon juga menitipkan kedua anak mereka kepada kerabatnya, agar anak mereka tidak lupa minum vitamin dan hidup sehat. Akhir kata ia mengucapkan terima kasih kepada suaminya yaitu Jinbong. Seon mengatakan kalau Jinbong adalah cinta pertamanya dan hanya satu-satunya. Ia juga mengatakan kepada suaminya itu, setelah ia pergi, jangan hidup seorang diri. Jinbong juga harus hidup bersama dengan orang yang mencintainya. Seon tak ingin Jinbong merasa kesepian karena kepergiannya nanti. Seon juga mengungkapkan kalau dunianya indah karena Jinbong ada di sisinya. Kembali mengingat ke masa lalu di mana Seon bertemu dengan Jinbong pertama kalinya. Seon begitu bahagia, merasa kembali berwarna sejak kehadiran Jinbong dan kedua anaknya yang begitu ia sayangi. Di akhir film ini, kita diperlihatkan pada kondisi rumah Seon sehari-harinya setelah Seon pergi. Tak terlihat kehadiran Seon, hanya ada Jinbong yang kini menggantikan tugas Seon sebagai ibu rumah tangga. Barulah kini ia menyadari bahwa pekerjaan yang selama ini Seon lakukan adalah pekerjaan yang tidak mudah. Jinbong begitu merindukan kehadiran istrinya. Ia berharap istrinya di sana baik-baik saja, tidak salah menaiki bis lagi, dan Jinbong juga akan mewujudkan sisa daftar keinginan Seon yang belum bisa Seon wujudkan. Dari film ini kita diajarkan untuk selalu mencintai dan menyayangi orang tua, terutama ibu kita. Menjadi seorang istri sekaligus menjadi seorang ibu itu tidaklah mudah.
Apalagi ditambah kalau mereka divonis sakit dan hidupnya tidak lama lagi. Dukungan dari orang-orang terdekat, terutama dukungan dari pasangan serta keluarganya, adalah hal yang paling utama untuk bisa saling menyayangi dan membahagiakan satu sama lain. Dengan begitu, hidup akan menjadi lebih berarti dan akan menjadi lebih indah. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.